Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Joni, NIM 220012, Prodi Manajemen, kelas RC1, semester 3, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai pengertian komunikasi. Berdasarkan KBBI, komunikasi adalah pengertian dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagai atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Proses dalam komunikasi adalah urutan langkah-langkah atau tahapan yang menjadi salah satu pesan atau informasi dikirimkan dari pengiriman kepada penerima. Proses ini melibatkan sejumlah elemen yang bekerja sama untuk memfasilitasi pemahaman dan pertukaran pesan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses dalam komunikasi. Di dalam utama itu pengertiannya sekunder. Pengertian adalah individu atau entitas yang melalui proses komunikasi dengan merumuskan dan mengirim pesan kepada penerima. Pengiriman pemilik niat atau tujuan dalam pengiriman pesan yang bisa berupa informasi, gagasan, perasaan, instruksi atau pesan lainnya. Pesan mention. Pesan adalah informasi atau pesan yang diinginkan disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan berbentuk lisan, ucapan, tulisan, teks yang dirumuskan dalam pesan desain. Pesan adalah informasi atau yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. Bisa bentuk lisan, ucapan, tulisan, teks, visual, gambar atau grafik, atau bahkan tindakan. Pesan yang harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami oleh penerima. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media atau cara yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim kepada penerima. Saluran ini dapat berupa komunikasi langsung seperti percakapan tatap muka, surat email, atau media sosial, bahkan atau telepon, berbagai bentuk media lainnya. Penerima. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan yang dikirim oleh pengirim. Tugas pengirim adalah untuk menerima, menguraikan, dan memahami pesan yang diterimanya. Penerima harus membuka pikirannya untuk menerima informasi dengan benar. Umpan baik atau feedback. Umpan baik adalah respons atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Ini penting karena umpan baik dapat menginformasikan pemahaman yang benar atau membantu klasifikasi jika ada kebingungan. Umpan baik juga dapat memberikan informasi kepada pengirim tentang efektivitas pesan merdeka. Merujuk pada latar belakang, situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi, dipahami dan diterima. Misalnya, pesan yang sama dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Gangguan noise. Gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi transmisi pesan dengan jelas. Ini bisa berupa kebisingan fisik,
gangguan teknis, perbedaan budaya, atau bahkan gangguan internal seperti distraksi. Tujuan komunikasi. Setiap komunikasi memiliki tujuan tertentu seperti informasi, persuasi, instruksi, atau hiburan. Pengiriman dan penerimaan bertujuan komunikasi agar pesan berhasil mencapai tujuan tersebut. Dampak komunikasi adalah hasil akhir yang prosesnya dan mencangkup perubahan dalam pemikiran, pemahaman, atau tindakan penerima sebagai respon terhadap pesan yang diterima. Model dan cakupan komunikasi. Model cakupan komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Unsur komunikasi ada 5, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, serta efek. Bentuk dasar komunikasi ada 2, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Tujuan komunikasi bisnis adalah menciptakan pemahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dengan jelas oleh penerima. Feedback, umpan balik. Di dalam komunikasi bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal seperti isyarat atau gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur terpenting dalam komunikasi. Beberapa kesalahpahaman dalam bentuk berkomunikasi seperti bahasa, budaya, kebenaran, semua penipuan bertujuan tidak jelas, salah paham sisi historis atau pengalaman, menganggap enteng lawan, berbicara mendominasi pembicaraan dan pihak ketiga. Komunikasi dalam organisasi. Bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi. Organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Yang utama itu mengenai pola komunikasi pasif. Orang yang menerapkan komunikasi ini biasanya sudah mengekspresikan diri mereka untuk cenderung mengalah kepada orang lain. Akibat daripada komunikasi ini biasanya sering terjadi miskom dan muncul rasa emosi negatif dan terpendam karena mereka tidak bisa menukarkan pola komunikasi agresif. Orang yang menerapkan pola komunikasi agresif ini biasanya mempunyai keinginan untuk mendominasikan segalanya. Ciri-ciri orang yang dengan komunikasi ini biasanya suaranya itu keras, otaknya itu, matanya itu intens, dan mengontrol orang dengan cara intimidasi atau dengan cara apapun. Selanjutnya mengenai pola komunikasi pasif agresif. Makna dari pola komunikasi ini yaitu biasanya di luar terlihat pasif, tetapi makna hal kata orang pola komunikasi ini adalah cara berbicaranya pelan, tidak terdengar dengan susah, mengkomunikasikan pendapatannya dengan jelas. Apa di pikiran dan dirasakan dengan dirinya beda dengan yang lain atau yang dengan ditampilkan. Jenis-jenis komunikasi yaitu ada 2. Jenis komunikasi verbal dan jenis komunikasi non-verbal. Jenis komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal
serta menggunakan kata dari satu maupun bahasa lain. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pola komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk mencapai atau menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Berikut beberapa contoh. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Dalam komunikasi formal, maka seseorang umumnya menggunakan tempat tata bahasa yang terlibat lebih komunikasi baku dibandingkan ketika melakukan komunikasi non formal. Contohnya adalah ketika seminar, pembicaraan umumnya akan menggunakan bahasa baku yang mudah dan dimengerti. Rasa berbeda dengan ruang lingkup atau tata cara letak yang formal pula, seperti penataan tempat duduk, penataan pembicaraan, dan lainnya. Komunikasi non formal merupakan suatu ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal, yaitu komunikasi tersebut berhubungan dengan kata pelaksana suatu pribadi dari anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya adalah ulang tahun perusahaan, organisasi, dan lainnya sebagainya. Selanjutnya, komunikasi melalui pesan. Pesan adalah kata-kata baik tulisan maupun lisan yang akan disampaikan pemberi pesan ataupun komunikator kepada pesan komunikan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Berdasarkan arahan pesannya, komunikasi bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yakni komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada arah pesannya. Komunikasi satu arah hanya mengalir dari pengiriman pesan. Secara umum, jenis pesan berbagi menjadi dua, yakni pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang menyampaikannya menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. Selanjutnya, efektivitas dan hambatan komunikasi. Faktor hambatan komunikasi ada dua, yaitu mengenai fisik, biasanya disebabkan oleh kondisi lingkungan atau komunikator dan komunikasi. Contohnya gangguan sinyal karena gangguan cuaca, gangguan kesehatan, bahkan gangguan alat komunikasi dan sebagainya. Hambatan sistematik, terkadang dalam berkomunikasi ada gangguan ya ataupun kendala, intinya kata yang mempunyai arti ganda itu tidak jelas atau berbelit-belit, situasi seperti yang bisa menjadi hambatan besar dalam berkomunikasi. Makanya siswa itu tidak efektif gitu. Oleh karena sebuah proses berkomunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Ketika hambatan sistematik terjadi besar ya, kemungkinan komunikan akan memiliki resepsi, pandangan, dan pemikiran dan berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Hambatan psikologis itu dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis itu dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, dan pandangan sebagai perbedaan. Inilah yang menyebabkan komunikasi efektif jarang mencapai.
karena antara komunikan dan komunikan ini punya cara yang berbeda dengan memandang suatu hal. Perbedaan latar belakang itu bisa menghambat proses komunikasi efektif, terlebih lagi dari komunikator tidak memahami latar belakang komunikan. Dan begitu pula sebaiknya sebagai contoh komunikator yang tidak mematuhi latar belakang komunikannya bisa menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, gerak-gerik tubuhnya serta raut wajahnya tidak sesuai. Video ini dibuat dengan diposting untuk memenuhi isyarat atau persyaratan penilaian ujian di tengah semester kuliah dengan komunikasi bisnis dengan dosen pengampu itu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SE MM CMC. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.